Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kegiatan pembelajaran kali ini adalah bentuk akar. Jika saya punya bilangan pokok A berpangkat pecahan M per N, jika ditulis dalam bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, sekarang ini namanya adalah bentuk umum dari bentuk akar. Sekarang kita akan berikan contoh bagaimana penulisan suatu bentuk pecahan jika dirubah dalam bentuk akar. Oke, misalkan saya punya A pangkat 2/3, maka itu bisa ditulis menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Nomor 2, kalau saya punya bentuk A pangkat 1/3, maka bisa ditulis menjadi akar pangkat 3 dari A. Kalau pangkatnya 1 nggak perlu ditulis. Kemudian nomor 3, kalau A pangkat 7/3, maka bisa ditulis menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 7. Kemudian kalau A pangkat 1/2, maka bisa ditulis, harusnya itu nulisnya adalah akar pangkat 2 dari A. Tapi kalau nanti akar pangkat 2 seperti ini nggak perlu ditulis dalam bentuk akar ya, maka cukup ditulis akar A begitu saja. Kemudian nomor 5, kalau ada A pangkat 3/2 berarti menjadi akar A pangkat 3. Gitu ya. Sekarang sifat-sifat daripada bentuk akar. Yang pertama, kalau ada akar A kali B, itu bisa ditulis menjadi akar A dikali akar B. Kemudian kalau saya punya akar A kali A, itu artinya sama dengan akar A kuadrat, hasilnya sama dengan A. Sekarang bagaimana kalau ada akar pangkat 3 dari A kali A kali A? Nah, berarti kalau nanti akar pangkat 3 di sini bilangan pokoknya yang sama ada 3 juga, maka di situ bisa ditulis menjadi akar pangkat 3 dari A pangkat 3 itu sama dengan A. Nah, sekarang contohnya. Yang pertama, kalau saya punya akar 12, bagaimanakah cara menyelesaikannya ini nanti? Kata kuncinya adalah kita kembali ke bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu berapa saja? Ya 1 ya. Kemudian 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Akar 1 kan 1, akar 4 2, akar 9 3, akar 16 4 dan seterusnya. Lah caranya gimana? Berarti 12 ini ya, 12 ini kita bagi dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat berapa yang bisa membagi 12? Tidak lain berapa? 4. Oke, berarti kalau begitu akar 12 bisa kita tulis menjadi akar 4 kali 3. Berdasarkan sifat yang akar A kali B sama dengan akar A kali akar B, maka bisa ditulis menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 sendiri berapa? 2, berarti menjadi 2 akar 3. Sekarang nomor 2, bagaimana kalau akar 48? Nah, caranya kita bagi sekarang bilangan kuadrat berapa yang bisa membagi 48. Tidak lain adalah 16. Maka bisa kita tulis menjadi akar 16 kali 3. Maka bisa ditulis menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 4, berarti ditulis 4 akar 3. Oke, sekarang selanjutnya operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Nah, syarat bentuk akar nanti dapat dijumlahkan atau dikurangi itu adalah bentuk akarnya harus sejenis. Ya. Sekarang contoh 4 akar 3 ditambah dengan akar 3
Hasilnya berapa gitu ya. Ini akar 3, akar 3. Nah, ini namanya sejenis, ini akar pangkat 2 semua kan. Nah, tinggal menjumlahkan koefisiennya. Berarti ini 4 koefisiennya, ini adalah 1, 4 ditambah 1 berarti 5 akar 3. Sekarang nomor 2. Kalau nanti ada 7 akar 5 dikurangi dengan 2 akar 5 gitu ya. Ini juga sudah sejenis kan? Berarti tinggal ngurangi, 7 dikurangi 2 berarti berapa? 5 akar 5. Berikutnya nomor 3 sekarang. Nah, kalau 9 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2 kita kurangi dengan 5 akar 2, hasilnya berapa? Sama. Ini sudah sejenis semua ya. Akarnya, bentuk akarnya sejenis, maka tinggal mengoperasikan 9 ditambah 4 dikurangi 5 gitu ya. Berarti ini 13 dikurangi 5 tidak lain adalah 8 akar 2. Nomor 4 sekarang. Kalau 13 akar 2 dikurangi dengan 10 akar 2 ya, maka kalau dikurangi lagi dengan misalkan 7 akar 3 di sini, maka hasilnya berapa? Lah, kita analisa, ternyata di sini akar 2, akar 2, akar 3. Berarti yang sejenis cuma berapa? Akar 2 saja, yang akar 3 nggak sejenis. Berarti yang bisa dioperasikan berarti yang depan 2 suku ini gitu ya. Berarti 13 akar 2 dikurang 10 akar 2 berarti 3 akar 2 dikurangi 7 akar 3. Tetap ya. Oke, sekarang yang nomor 5. Kalau ada 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 dibagi 4 akar 8 dikurangi 3 akar 2 berapa gitu ya. Nah, ini harus kita rubah dulu, kita sederhanakan supaya bentuk akarnya sama. Yang pertama adalah 54 ya. 54 itu berarti kan 9 kali 6 gitu ya. Nah, berarti menjadi 2 kali akar 9 kali 6 ditambah dengan ini sudah akar 6 berarti tetap 4 akar 6 dibagi ini akar 8 berarti sama dengan 4 kali 2 berarti 4 kali akar 4 kali 2 dikurangi 3 akar 2. Oke, berarti sama dengan gitu ya. Ini berarti kan akar 9 kali akar 6 gitu ya, artinya menjadi 2 akar 9 kali akar 6 ditambah 4 akar 6 dibagi 4 kali akar 4 kali akar 2 dikurangi 3 akar 2. Oke, ini nilai kan 3 berarti menjadi sama dengan adalah 2 kali 3 akar 6 ya ditambah 4 akar 6 dibagi 4 kali 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2 gitu ya. Kita kalikan berarti 6 akar 6 gitu. 6 akar 6 ditambah dengan 4 akar 6 dibagi 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, sudah sejenis yang atas pembilangnya ya, bahkan berarti 10 akar 6. 10 akar 6 kan. Oke, yang bawah berapa? 5 akar 2. Sekarang sederhana kan 10 bagi 5 2 kan. Berarti sama dengan itu adalah 2. Akar 6 itu artinya akar 3 kali akar 2 gitu ya dibagi 5 akar 2. Ini tadi sudah sederhanakan ya. Oke, berarti dibagi dengan akar 2 kita sederhanakan akar 2 nya berarti tinggal 2 akar 3 ya. Oke, sekarang nomor 6. Akar 75 AB pangkat 5 kalikan C pangkat 7. Kita selesaikan menjadi akar 75 AB pangkat 5 kali C pangkat 7 itu harusnya adalah akar 75 kali akar A kali akar B pangkat 5 kali akar C pangkat 7 gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan langsung. 75 itu kan sama dengan 25 kali 3 ya. Berarti ini bisa kita tulis menjadi akar 25 kali 3 kalikan dengan akar A gitu ya. Kemudian B pangkat 5 kita tulis pangkatnya adalah menjadi pangkat genap gitu ya. Kalau pangkat genap berarti B pangkat 4 kan kurangnya 1. Itu berarti B akar B pangkat 4 kalikan B. Kemudian kalau
C pangkat 7 berarti pangkat 6 kali pangkat 1 kan gitu ya. Berarti adalah akar C pangkat 6 kali C pangkat 1. Oke, berarti ini bisa kita tuliskan hasilnya gitu ya. Akar tuh 25 kali 3, akar 25 sendiri kan 5, berarti 5 akar 3. Ya, 5 akar 3 di sini adalah akar A tetap, berarti ini adalah akar B pangkat 4 itu berarti B pangkat 2 kali akar B ya. C pangkat 6, akar C pangkat 6 berarti C pangkat 3 akar C. Maka kita tulis sekarang berarti ini 5 ya, B pangkat 2 C pangkat 3, 5 B pangkat 2 C pangkat 3 akar A kali akar B kali akar C. Lah ini bentuk akarnya sama, bisa ditulis dalam satu akar gitu ya, menjadi 5B pangkat 2 C pangkat 3 akar A kali B kali C. Berikutnya sekarang nomor 7 ya. Kalau ada A akar AB pangkat 3 ditambah B akar A pangkat 3B ditambah AB akar A kali B, maka ini kita selesaikan dulu ya, kita bentuk menjadi bentuk akar yang sama semua tiap sukunya. Oke, sekarang di sini kita analisa suku pertama. Di sini B pangkat 3, ini bisa diakali B pangkat 2 kali B kan gitu ya. Nah, maka A kali akar A kali akar B pangkat 3, kita tulisnya nanti tetap ditulis kita dulu, kemudian ditambah B akar A pangkat 3 kali akar B tambah AB akar A kali akar B. Nah, kemudian menjadi A akar B. Ini kan B pangkat 3 berarti kan pangkat 2 kan kali pangkat 1 berarti keluar B. Ini tetap akar A, ini tinggal akar B saja ditambah ya B. Nah ini berarti keluar A-nya. A-nya keluar berarti pangkat 2 kan kali A pangkat 1 berarti A akar A ini akar B ditambah AB ini tetap akar A kali akar B. AB dengan BA itu artinya sama ya. Ini berarti ini sudah sejenis semua. Ini adalah 1 menjadi 3AB akar A 3AB akar A kali akar B ya. Itu maka ini bisa ditulis satu kesatuan menjadi 3AB akar A kali B. Sekarang adalah operasi perkalian atau pembagian. Yang pertama, akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B ya, ini akar pangkatnya sama, maka hasilnya sama dengan akar pangkat N dari A kali B. Contohnya, kalau ada akar 5 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya adalah akar 5 kali 3. Tidak lain adalah akar 15. Nomor 2, kalau ada akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan akar pangkat 3 dari 5, maka kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 4 kali 5. Sama dengan akar pangkat 3 dari 20 gitu ya. Sekarang berikutnya nomor 2. Kalau ada akar pangkat M dari A dikali akar pangkat N dari A, berarti akar pangkatnya berbeda, maka itu nanti sama dengan akar pangkat M kali N dari A pangkat M ditambah dengan N. Contohnya, 1, kalau ada akar 5 dikali akar pangkat 3 dari 5, maka bisa kita tulis menjadi akar pangkat, ini berarti kan 2 ditambah 3. Nah, dari A, berarti A-nya 5 kan, berarti 5 pangkat, berarti berapa? 2 ditambah 3. Berarti tidak lain adalah akar pangkat 6 dari 5 pangkat 5. Nah, ya. Sekarang nomor 2, kalau ada akar pangkat 3 dari 2 dikalikan akar pangkat 5 dari 2, maka itu sama dengan akar pangkat 3 kali 5 dari 2 pangkat 3 ditambah 5.
berarti sama dengan akar pangkat 15 dari 2 pangkat 8 gitu ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3, kalau ada akar pangkat N dari A per B, itu bisa ditulis akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Contoh, kalau ada akar pangkat 3 dari 5 dibagi 7 sama dengan akar pangkat 3 dari 5 dibagi akar pangkat 3 dari 7. Bagaimana kalau ini akar 3 dibagi 5 gitu ya, berarti ini kan 2 ini, berarti sama dengan akar 3 dibagi dengan akar 5 ya. Sudah. Sekarang berikutnya nomor 4, akar pangkat M dari A dibagi akar pangkat N dari A, maka itu sama dengan, kalau bilangan pokoknya sama, itu akar pangkat M kali N dari A pangkat M dikurangi N. Contoh, kalau ada akar 5 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 5, itu sama dengan akar pangkat 2 kali 3 ya. Kemudian di sini 5 pangkat 3 dikurangi 2 ya. Berarti tidak lain akar pangkat 6 dari 5. Sekarang nomor 2, kalau akar pangkat 5 dari 7 dibagi dengan akar 7, maka bisa kita tulis menjadi akar ini berarti 5 dikali 2 gitu ya. Kemudian 7 2 dikurangi 5. Nah gitu ya, maka sama dengan akar pangkat 10 dari 7 pangkat negatif 3. Negatif 3. Oke, sekarang berikutnya nomor 5, kalau ada akar pangkat N dari A pangkatkan lagi N, itu ya, kalau nanti akar pangkatnya ini sama dengan pangkatnya ini maka nilainya A ya. Berarti akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 nilainya berarti 4 gitu ya. Nah, akar 7 pangkat 2 berarti di sini adalah 7. Nomor 6 sekarang. Nomor 6, kalau ada akar ya, jadi akar pangkat A pangkat P itu ternyata ini bisa masuk ke dalamnya sini, berarti akar pangkat N dari A pangkat P. Contoh gitu ya, akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2, maka hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 9 pangkat 2. Kalau ada akar 5 pangkat 3 berarti akar 5 pangkat 3 di dalamnya. Oke, nomor 6 sekarang ya, akar pangkat N dari akar pangkat M dari A gitu ya, maka sama dengan akar pangkat M kali N dari A. Contoh, kalau nanti ada akar pangkat 3 ya, kemudian dari akar pangkat 5 dari 6, maka sama dengan akar 3 kali 5 dari 6 ya, itu tidak lain adalah akar pangkat 15 dari 6. Nomor 2, kalau ada akar pangkat 3 dari 8, itu sama dengan akar 2 kali 3 dari 8, berarti 6 akar 6 dari 8. Kemudian nomor 7 ya, nomor 7, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan jika nanti itu bilangan N dan M-nya dikalikan dengan yang sama, itu akan senilai. Itu artinya sama dengan akar pangkat NP dari A pangkat MP ya. Sekarang contohnya, kalau ada akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2, jika itu nanti gitu ya sama-sama dikalikan dengan 2, berarti akar pangkat 3 kali 2 dari 8 pangkat 2 kali 2 hasilnya akan senilai ya, maka sama dengan itu senilai dengan akar pangkat 6 dari 8 pangkat 4 ya. Nomor 2, kalau ada akar 7 pangkat 3, nah ini jika saya kalikan dengan bilangan yang sama kan 2 ini ya, kalikan 2 semuanya, berarti ya akar pangkat 2 kali 2 dari 7 pangkat 3 kali 2, berarti
akar 7 pangkat 3 itu akan dinilai dengan akar pangkat 4 dari 7 pangkat 6 ya. Oke, itulah beberapa materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.